terdapat dalam satu surat saja, dan itu pun ayatnya berurutan, tidak berpecah-pecah. Mulai dari surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Kalau syariat yang lain itu hampir di setiap surat atau juz. Misalnya sholat, itu hampir setiap juz ada syariat sholat. Kemudian zakat itu pun juga ada. Kemudian haji juga hampir di setiap surat dan juz ada. Bahkan ada namanya surah Al-Hajj. Tetapi para hewan semuanya, shaum ini hanya di satu surat. Surat apa? Para hewan Al-Baqarah. Nah, ya itu. Mulai 183 sampai dengan 187. Nah, yang menarik juga dari rangkaian ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang disisipkan oleh Allah yang tidak berhubungan dengan shaum, yaitu hubungannya dengan doa. Kalau ayat 183, 184, 185 itu menyangkut puasa. Nah, 186 doa. Nanti 187 kembali lagi ke masalah puasa. Oleh karena itu, berkenaan dengan tadi yang disampaikan oleh Walid Imam, kita punya keinginan yang sudah lama. Nah, keinginan itu bisa terwujud antara karena doa. Semuanya meyakini keistimewaan doa, karena memang ini diperintahkan oleh Allah. Ayat yang kita baca tiap sholat itu menunjukkan kalau kita harus selalu berdoa. Apa kira-kira perintah yang menyuruh kita berdoa dalam surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Nah, minta tolong kepada Allah ini adalah doa. Nah, di dalam rangkaian perintah puasa terselip doa, perintah doa. Para ulama mencoba menganalisis kenapa ayat tentang doa ini diselipkan oleh Allah, diletakkan oleh Allah di dalam rangkaian surah yang di dalam rangkaian ayat tentang puasa. Ternyata memang antara puasa dan doa ini sangat erat. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya di antara akan dimudahkannya terkabulnya doa adalah doa orang yang berpuasa. Ada 5 atau 7 orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi di antara 7 tadi salah satunya adalah orang yang berpuasa. Kapan orang yang berpuasa itu doanya dikabulkan oleh Allah? Bahkan oleh Rasulullah disebutkan, yaitu ketika berbuka. As-shaim inda iftar. Oleh karena itu mari kita coba pahami ayat tentang puasa, tentang doa maksud kami yang terdapat dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Kami silakan untuk bisa membuka. Yang punya Android silakan, yang bawa Quran silakan, yaitu ayat yang ke berapa tadi? 186 ya. Seperti biasa saya bisanya hanya mengajarkan Quran ya. Nanti ditirukan setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza betul ya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'wata idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Untuk bisa memahami sebuah ayat, antara lain faktor yang cukup penting adalah mengetahui sebab turunnya ayat yang disebut dengan asbabun nuzul. Sama seperti untuk bisa lebih memahami sebuah hadis, sebaiknya mengetahui sebab datangnya hadis yang disebut dengan asbabul wurud. Jadi ini perbedaan penyebab. Kalau Al-Quran disebut dengan apa tadi? Asbabul nuzul. Kalau hadis disebut dengan asbabul wurud. Ada dua versi. Jadi satu ayat itu kemungkinan sebab turunnya bisa bermacam-macam. Nah, kita lihat dari sanad kuat atau tidaknya itu. Bisa begitu ya. Nah, ayat ini ada yang menceritakan begitu. Satu saat ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, Allah itu dekat atau jauh? Kalau jauh, saya akan berteriak ketika berdoa. Tapi kalau dekat, saya akan cukup berbisik." Itu pertanyaan sahabat tadi. Ada lagi peristiwa seorang sahabat berdoa dengan suara keras. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, "Irbi'u, rendahkan suara karena kamu itu tidak berdoa kepada zat yang jauh, juga tidak kepada zat yang tuli, tapi zat yang maha mendengar." Itulah tentang peristiwa sebab turunnya ayat. Maka kemudian turun ayat. Yang pertama menjelaskan memang seperti yang tadi, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku, gitu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni, jawab fa inni qarib, saya ini dekat. Ini ya, jadi kalau tadi ada sahabat yang bertanya apakah Allah itu jauh atau dekat, jawabnya gimana? Allah dekat. Bahkan dalam ayat lain disebutkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher, nadi leher. Ini. Nah, kemudian ketika Rasul mengingatkan sahabat yang berteriak-teriak tadi dalam berdoa, jangan keras-keras, sama seperti tadi. Apabila ada orang yang berdoa atau minta kepadaku, maka katakanlah Allah itu dekat. Jadi tidak perlu berteriak-teriak, karena memang Allah itu dekat. Boleh
keras, ya. Tapi ukuran keras berdoa itu adalah ukuran kerasnya sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu sholat wajib. Maghrib, terus isya, subuh. Kerasnya semacam itu. Ya seperti kalau kita sedang sholat di 3 sholat itu. Kerasnya doa para ulama bahkan itu aturannya ya seperti orang sholat tadi. Sampai kemudian teriak-teriak ya, seperti orang memanggil orang yang tidak tampak, tidak kelihatan. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu para hewan semua. Nah, kemudian Allah menjelaskan selanjutnya tadi, uji da'watad da'i idza. Saya akan mengabulkan, saya Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada saya. Ujibu da'watad da'i idza. Ini ayat motivasi untuk selanjutnya, karena Allah itu dekat, karena Allah itu akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Allah kemudian memerintahkan, kalau kamu ingin dikabulkan oleh Allah, bagaimana caranya? Maka kita urut lagi tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibuli, maka penuhilah panggilanku. 1. Wal yu'minu bi, dan percayalah padaku. Berimanlah, artinya percaya padaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, khususnya dalam pengkabulan doa. Nah, inilah para ikhwan semuanya ayat tentang doa yang disebutkan oleh Allah dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Sekarang mari kita pahami secara agak lebih mendalam. Pertama tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Seperti tadi saya sampaikan, ini motivasi. Kalau kita meminta sesuatu atau doa itu pada ikannya perintah. Perintah dari yang di bawah kepada yang di atas. Jadi doa itu sebetulnya kita memerintah siapa? Allah. Ya. Ada abang memerintah tuannya. Tapi Allah memang senang. Nah, itu. Dan beberapa hadis tentang kemuliaan doa, juga ayat tentang kemuliaan berdoa. Bahkan Allah tidak senang kalau ada orang yang tidak mau berdoa. Allah sangat senang pada orang yang mau berdoa. Ini menunjukkan kalau dia mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sebagai orang tua, anak kita tidak pernah minta pada kita, malah minta kepada yang lain. Kira-kira gimana kita? Kecewa kan? Itu. Tetapi perbedaannya begini, kalau manusia makin sering diminta, itu makin apa? Sebel ya. Senep. Nah, ya ini pegel. Tapi kalau Allah makin sering diminta makin senang. Gitu ya. Jadi ayat tadi memang mengisyaratkan agar kita itu meminta kepada Allah. Dan Allah itu zat yang dekat. Kalau kita minta kepada yang dekat, kira-kira kemungkinan dikabulkan lebih banyak apa lebih sedikit? Kalau kita minta pada yang dekat, lebih banyak. Peluang untuk dikabulkan lebih luas. Nah, seperti misalnya sekarang ini ada yang menyampaikan, maaf, mohon ceramahnya dihentikan.
Ya santikan kalau yang nyuruh orang di sini. Tapi kalau ada yang misalnya telepon dari sana, tak dulu ini siapa sih? Nah kan gitu, kurang lebih semacam itulah. Jadi yakinlah bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah itu apa tadi? Dekat. Satu, Pak ini beri. Ujibu da'watad da'i data. Dia pasti akan mengabulkan doa orang yang berdoa, pasti. Tidak bisa tidak. Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang ditolak. Hanya memang cara Allah mengkabulkan doa itu bermacam-macam sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita tidak bisa memaksa Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan cara Allah mengabulkan doa kita itu ada 3. Satu, dengan cara langsung mengabulkan apa yang kita minta. Misalnya kita nanti minta supaya masjid yang ada di tanah wakaf Ma'had itu segera selesai. Kita mintanya misalnya sebulan. Loh, bisa nggak kira-kira? Allah bisa. Ya. Atau kalau tadi saya mungkin dianggap kelamaan, saya minta para hewan dalam tadi tapping kami tadi ya, dalam biaya yang saya tadi kurang lebih setahun 2 tahun. Apa yang diminta oleh kita langsung oleh Allah setahun jadi. Itu kehendak kita. Tapi Allah punya kebijakan lain. Cara yang kedua. Dengan cara apa? Dengan cara kita diselamatkan dari mara bahaya yang tidak kita minta, tapi itu kita lebih perlukan. Itu cara pengkabulan doa yang kedua. Karena memang menghadapi mara bahaya, jelas kita tidak tahu biasanya. Misalnya ya, kita naik mobil, isi 4-5 orang lah, kemudian tabrakan, 4 mati, yang tinggal kita saja 1. Padahal dia tadi tidak berdoa agar dia diselamatkan oleh Allah dari kecelakaan. Dia nggak tahu, dia cuma minta selamat saja. Nah, doa yang dia minta, misalnya ya, kita mungkin doa mungkin punya anak yang hafiz, anak yang soleh. Nah, anaknya atau bahkan minta doa minta anak, tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi tadi diganti dengan cara apa tadi? Yang lain. Diselamatkan dari mara bahaya. Nah, itu Allah sangat tahu apa yang kita perlukan. Nah, kemudian yang ketiga, dengan disimpan oleh Allah dan diberikan nanti ketika kita di surga. Kita diberi khusus oleh Allah kenikmatan yang tidak diberikan pada yang lain, sehingga kita nanti surprise itu apa ya? Terkejut, ada kejutan. Sampai tanya, loh, ya Allah, saya dulu tidak minta ini kok kamu berikan ini. Kurang begitu. Ya, dulu kamu minta untuk punya anak, tapi sampai kamu meninggal, kamu tidak saya beri anak. Inilah gantinya. Loh gitu. Wah, kalau tahu begitu sih, ya saya akan terus minta walaupun tidak kurang lebih begitu. Jadi mesti ada dikabulkan oleh Allah. Karena jaminan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'a. Saya akan mengabulkan doa orang yang oleh karena itu kata Rasulullah SAW, kalau kita berdoa syaratnya jangan tergesa-gesa. Bagaimana orang tergesa-gesa itu?
Rasul menggambarkan, dia bilang begini, saya sudah berdoa kok tidak juga dikabulkan. Ini namanya tergesa-gesa. Jadi kami para saya sudah berdoa sejak bertahun-tahun kok tidak dikabulkan. Nah, siapa tahu pengkabulannya tadi salah satu dari 3. Hanya kita kan kepengennya yang nomor berapa? 1. Nah, ya itu doa saknya. Nah, ya langsung di ya semacam itu. Nah, kemudian ayat tadi uji buta watad da'i data. Sekarang Allah memberikan caranya supaya doa itu dikabulkan. Caranya hanya 2, praktis sekali. Falyastajibuli, maka hendaknya kamu memenuhi panggilan saya. 1. Yang kedua, wal yu'minu bi, percaya kepada saya. Ini syarat utama dikabulkannya doa. Pertama, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, panggilan Allah yang paling sering kita dengar apa? Panggilan sholat. Panggilan azan. Azan itu arti aslinya apa? Udunun. Udunun apa? Telinga. Maka azan yang mesti apa? Harus didengar. Nah, ini mau ada aturan azan kok nggak boleh didengar, ya namanya bukan azan kan? Nah, tapi bukan itu ya. Beliau kan hanya membaca. Jadi azan itu kata udunun. Udunun itu apa? Pendengaran. Nah Allah minimalnya dalam sehari kita memanggil 5 kali. Itu penuhi. Misalnya itu yang paling mudah. Siapa? Saya yakin semuanya bisa. Ini bukan hanya muslimin saja, tapi juga muslimat. Mohon ya kalau sudah ada azan, hentikan aktivitasnya. Kalau muslimin memang setelah selesai aktivitas diperintahkan untuk sholat berjamaah. Nah kalau muslimat ya sholat tepat pada waktu. Misalnya sedang masak, ya udah hentikan dulu, jangan nanggung ini ya itu. Kecuali memang kalau tidak bisa ditinggal, misalnya lagi goreng tempe apa goreng apa gitu ya, nah ditinggal kosong, ya udah lanjutkan ya, itu silakan. Anaknya nangis, nah itu silakan lanjutkan ya itu. Memang ada beberapa aturan yang menyebabkan orang bisa menunda sholat. Tapi kalau nonton sinetron ya jangan. Ya. Nanggung ini belum selesai episode belum iklan. Dengan alasan sholat apa namanya iling ya, tidak boleh. Kecuali kalau makanan sudah tersedia ya ini. Itu yang bisa menunda waktu sholat itu adalah idza qudimal asya fal yakul atau fatak fa'aqdim al-asya. Apabila makan malam sudah disediakan, makan dulu ya. Baru kemudian apa? Sholat. Ini ya. Jadi falyastajibu. Juga syariat-syariat yang lain yang kita harus penuhi. Seperti puasa. Ini perintah Allah. Laksanakan. Ini berarti falyastajibu. Banyak ya. Dia kalau ibu-ibu ya sebagai istri Allah perintahkan agar taat pada suami. Suami diperintahkan oleh Allah agar santuni istri dengan sebaik-baiknya. Nah ini itu falyastajibuli semuanya. Puasa saat ini itu perintah Allah. Kemudian juga ibu-ibu menutup aurat itu juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Syariat baiat misalnya ya, ini syariat Allah, perintah Allah, penuhi itu. Ini yang pertama ya. Jadi untuk dikabulkan doa pertama adalah dengan memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, fal yu'minu bi, hendaknya percaya penuh. Kata Rasulullah tadi ya, di samping jangan tergesa-gesa,
faqaminun ayustajabulah. Tidak boleh ragu, harus yakin kalau doanya itu akan dikabulkan. Maka nggak boleh begini, ya Allah saya berdoa kepada Engkau kabulkan, ya terserah, tidak juga terserah. Nggak boleh gitu. Nah, harus yakin. Oh ya ini. Coba kalau jenengan diminta gitu, kasih nggak kira-kira? Anaknya ngirim surat, Pak, jawab dikasih, ya alhamdulillah, tidak juga nggak apa-apa. Ya dikasih. Ini jelas tidak percaya. Tahu dia bapaknya nggak punya uang, maka kalimatnya kayak gitu kan. Oh iya. Nah, kita kepada Allah tidak boleh begitu. Harus mantap bahwasanya doa kita mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepercayaan pada Allah ini harus benar-benar matang dan serius. Kalau kita percayanya separuh-separuh, ya tidak bisa. Zaman sahabat ada cerita, ya itu. Ini masih kondisinya